Saya juga ingin menyapa yang kami hormati. Ini dia narasumber kita pada malam hari ini, KM Rafli Hadiana dan M. Litvan Rahmansyah. Mereka ini tentunya adalah salah satu asisten riset lab adaptif di bagian SDN Cloud Native. Dan tentunya, seperti biasa, sebelum kita memulai acara, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, tentunya agar acara yang kita laksanakan berjalan lancar dan tentunya memberikan kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebelumnya, saya Safira Rahma, mohon izin perkenalan diri dulu. Saya adalah salah satu asisten riset di Lab Adaptive Network yang akan memandu sesi webinar pada siang hari ini. Dan seperti biasa, saya akan bacakan tata tertib selama sesi webinar NetShow berlangsung. Bahwa acara webinar siang hari ini kita mulai tadi pukul 13.38 waktu Indonesia Barat, lalu juga kurang lebih durasi maksimal sesi Zoom kali ini adalah 90 menit. Dan biasanya teman-teman akan antusias sekali nanti memberikan pertanyaan, jadi silakan ya teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat, maupun juga raise hand ya, jika waktu dan kesempatannya masih memungkinkan. Dan selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke acara webinar NetShow kali ini yang membahas mengenai implementasi SDN Network Slicing dalam jaringan 5G. Dipersilahkan kepada pemateri. Oke, makasih buat Mbak Safira atas sambutannya. Oke, mungkin gue share screen dulu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, terima kasih ya teman-teman sebelumnya sudah menghadiri webinar NetShow ke-11 kali ini, terutama orang-orang yang ada di luar adaptif, yang mungkin penasaran dengan ilmu SDN 5G Cloud Native ini gimana sih? Terus udah merelakan waktunya juga di siang kali ini ketika enak-enaknya tidur pas puasa ya, teman-teman. Oke, kita mulai aja. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama gue Rafli Hadiana, terus di sini ada Litvan juga. Terus kita berdua dari anggota Cloud SDN Research Group di Adaptive Network Laboratory. Oke, jadi kita bakal ngebawain materi yang namanya implementasi SDN Network Slicing dalam jaringan 5G Cloud Native. Oke, nanti kita bakal di sana bakal membahas mengenai basic teori dari SDN, terus gimana sih 5G ini, basic 5G, terus Cloud Native, lalu kita membahas sedikit mengenai Network Slicing. Oke. Kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu terlebih dahulu mengenai konsep yang namanya Cloud Native. Nah, mungkin teman-teman masih belum familiar dengan kata-kata ini atau suka tertukar gitu sama yang namanya cloud computing. Mungkin sama-sama cloud, jadi dikiranya bakal sama gitu. Nah, tapi secara konsep, perbedaan cloud computing sama cloud native ini, kalau cloud native ini dia lebih ke dalam konsep bagaimana cara kita untuk mendesain dan memanfaatkan prinsip-prinsip cloud native ini untuk bagaimana si aplikasi itu berjalan secara elastis, resilient, dan fleksibel gitu. Dan tentunya untuk para enterprise itu digunakan untuk mengefisiensikan biaya gitu. Nah, salah satu dari kelima prinsip ini contohnya adalah microservice. Nah, jadi salah satu aplikasi yang didesain itu sudah berbasis microservice, yang mana service-service itu dipecah ke beberapa service yang lebih kecil, dan tujuannya itu untuk mempermudah software development dan juga lebih cepat bisa dibilang ya, bagaimana development aplikasinya. Lalu kita juga mengenal yang namanya prinsip kontainer. Kontainer ini bisa dibilang bagaimana cara kita untuk mengkontainerisasi aplikasi supaya menjadi lebih ringan dan microservice based. Nah, itu ada beberapa teknologi seperti Docker dan Cry.io. Terus buat microservice itu ada contohnya juga buat bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan satu dengan yang lain menggunakan message broker.
Lalu di sini ada orchestration, di mana orchestration itu gimana cara kita untuk memanage dan membuat si aplikasi kontainer itu menjadi high availability dan bisa diakses lancar oleh user gitu. Nah, salah satu platformnya itu Kubernetes dan misalkan ada OpenShift di sini. Lalu ada fitur cloud native yang namanya dynamic provisioning. Jadi kalau misalkan kita masuk ke cloud computing, kita bisa membuat storage dan private network dan instance itu dengan sangat cepat dan on demand. Jadi itu salah satu fitur dari cloud computing yang dijadikan sebagai basic principle dari cloud native. Lalu ada juga automation gitu. Automation bagaimana cara kita untuk mempercepat development dari software aplikasi, dari testing, dari development dan juga production itu menggunakan prinsip CI/CD. Dan juga ada di sini Ansible berguna untuk bagaimana cara kita mengotomatisasikan bagaimana mengkonfigurasi perangkat dan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar cloud native, ingat aja salah satu dari 5 ini. Dan dari kelima prinsip ini mereka saling berkaitan satu sama lain gitu. Oke, sekarang kita bahas yang namanya konsep SDN dan NFV. Nah, jadi pada jaringan tradisional, kita mengenal ada load balancer, router, switch, firewall, DNS, VPN itu cara konfigurasinya harus kita lakukan satu persatu dan secara cost dan budget itu lebih mahal untuk kita beli gitu karena physical base gitu. Jadi harus fisik gitu bentuknya. Nah, dengan adanya teknologi SDN NFV, ini bisa menguntungkan enterprise gimana cara kita menurunkan cost gitu. Nah, salah satunya Network Function Virtualization atau NFV. Jadi NFV itu apa sebenarnya? NFV itu bagaimana cara kita untuk memvirtualisasikan network function gitu. Seperti yang ada di device ini, load balancer, router, firewall, switch, dan lain sebagainya itu bisa kita virtualisasikan. Jadi ini sebenarnya sudah kita rasakan manfaatnya itu contohnya di public cloud. Teman-teman kalau misalkan nyewa server gitu yang ada di ID Cloud House dan lain sebagainya, kita nggak akan ngelihat gimana firewall asli gitu, gimana ngelihat switch aslinya gitu. Nah itu kita sudah menggunakan yang namanya vRouter, vFirewall, virtual switch, virtual DNS dan lain sebagainya itu merupakan salah satu implementasi dari NFV. Nah, lalu ada juga yang namanya SDN. Nah, SDN ini bagaimana cara kita untuk memisahkan antara control plane dan data plane, dan bagaimana cara kita untuk mengontrol data plane itu melalui satu device yang kita gunakan. Nah, intinya buat software defined network ini merupakan konsep, bisa dibilang, pemisahan antara control plane dan data plane. Itu digunakan untuk mengefisiensikan konfigurasi network supaya kita tidak manual mengkonfignya satu-satu gitu. Dan ini terdiri dari beberapa layer, ada beberapa layer contohnya ya, ini bisa pakai OpenFlow untuk softbound API-nya, dan controllernya seperti ONOS, OpenDaylight, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke Kubernetes. Nah, seperti yang dibilang tadi di sini, di sebelumnya, bahwa Kubernetes itu adalah merupakan orchestration dari salah satu prinsip cloud native. Nah, Kubernetes ini bisa dibilang platform yang paling bisa diandalkan gitu dan open source. Dia tujuan utamanya adalah memanage container-based application. Yang mana kenapa sih orang-orang banyak pakai Kubernetes? Ya salah satu tujuannya itu ada fitur yang namanya auto scaling. Nah, dia tujuannya untuk apa gitu? Untuk mencapai high availability gitu. Jadi ketika misalkan ada user dengan request banyak gitu, si Kubernetes ini bisa secara otomatis men-scaling pod-pod yang ada di dalam sini gitu. Nah, tujuannya juga supaya si user itu bisa mendapat excellent performance ketika mengakses aplikasi. Ya, tujuannya ya intinya ya Kubernetes ini ya keren banget lah gitu, bisa dibilang memanage aplikasi
Docker, containerized, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke service mesh. Jadi service mesh ini merupakan cara microservice itu berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya gitu. Ada berbagai cara, salah satunya menggunakan service mesh. Nah, service mesh ini dia bisa diimplementasikan di dalam Kubernetes. Nah, tapi sebelum ada service mesh, Kubernetes ini berkomunikasi hanya melalui kube proxy dan kube API server saja. Dan ini bisa dibilang masih seperti tradisional network yang ada di SDN sebelumnya. Nah, kita coba implementasikan konsep SDN ke dalam si Kubernetes networking ini. Nah, kita menggunakan yang namanya service mesh. Nah, jadi service mesh ini, bayangkan yang hijau ini adalah pod. Nah, di dalam pod itu kita sisipkan yang namanya proxy. Nah, proxy ini digunakan sebagai data plane dari si pod itu. Lalu kita sisipkan yang namanya control plane yang ada di sebelahnya Kube API server. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah yang namanya memisahkan antara business logic dengan networking logic gitu. Jadi supaya kompleksitas networking yang ada di Kubernetes itu dipisah. Nah, itu kita menggunakan yang namanya service mesh, yang juga service mesh ini menggunakan konsep dari SDN, memisahkan antara control plane dan data plane. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke materi 5G. Jadi buat 5G itu, sekarang kita lihat di HP teman-teman masing-masing, rata-rata kita semua jaringan menggunakan 4G ya, 4G LTE. Nah, jadi dalam beberapa tahun ke depan, mungkin Indonesia itu sudah mulai mengimplementasikan 5G di dalam daerah tertentu gitu. Nah, cuman di sini kalau bisa kita lihat legacy network yang sekarang itu dari UI, dari HP teman-teman itu masuk ke Inode B atau base station yang ada di daerah-daerah. Lalu dari Inode B ini dia bakal masuk ke core networknya yaitu EPC 4G. Nah, nanti kalau kita masuk ke 5G itu targetnya kita bakal bisa mendeploy yang namanya satu antena khusus G-Node B dengan core network yang namanya next generation core network 5G. Nah, cuman dari 1 ke 3 ini kita butuh yang namanya transition network gitu. Kita soalnya tidak bisa serta-merta langsung mendeploy 5G yang ada di sini karena banyak kendala dan lain sebagainya gitu. Tergantung daerah, negara dan lain sebagainya. Nah, mungkin Indonesia dalam waktu beberapa tahun ke depan ini bakal maju untuk melakukan transit network terlebih dahulu gitu. Jadi ada yang namanya standalone base station. Jadi nanti di dalam 4G di situ juga ada antena 5G gitu. Jadi mereka bakal coexist gitu secara bersamaan. Oke, mungkin lebih lengkapnya kita langsung next slide aja ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada 5G deployment use case. Pertama, ada yang di mana dia itu bersifat standalone dan non-standalone. Jadi kalau standalone ini buat 5G yang beneran dia itu udah siap untuk satu antenanya itu digunakan hanya untuk 5G. Nah, sedangkan non-standalone ini dia digunakan hanya berbarengan gitu antara function dari 5G dan 4G. Dan dia masuk ke core network yang namanya LTE EPC. Nah, terus kenapa sih harus ada 5G gitu? Orang-orang kayak 5G itu hanya digunakan misalkan untuk main game yang mungkin bandwidth-nya, throughput-nya lebih tinggi gitu. Tapi nggak juga gitu. Jadi sebenarnya 5G itu sepenting ini gitu. Dia merupakan investment jangka panjang yang dilakukan oleh para researcher kali ini. Jadi ada 3 domain utama buat aplikasi 5G. Ada EMBB alias Enhanced Mobile broadband, lalu ada juga Massive IoT dan Critical IoT. Oke, kalau dari EMBB, dia itu salah satunya kayak gimana cara kita untuk mengaplikasikan 5G di user phone kalian masing-masing gitu. Terus gimana caranya untuk smart government dan lain-lain. Nah, ini biasanya dalam jangka 2023 sampai 2027. Nah, untuk dunia ya.
Lalu untuk Massive IoT, nah itu sebenarnya 5G bisa digunakan untuk smart home, AR, VR, smart city, dan lain sebagainya. Nah itu masih dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, itu masih agak lama. Lalu apalagi nanti 5G bakal ada yang namanya critical IoT. Nah ini bisa seperti self-driving car, manufaktur, terus ada misalkan drone, logistik, dan lain sebagainya. Nah ini semua device-device IoT itu nanti ke depannya dalam 2030 ke atas itu sudah bisa koneksi dengan 5G dengan jaringan yang low latency gitu. Makanya kenapa 5G ini diperlukan sekali supaya nanti implementasinya ke hal-hal yang lain. Oke, mungkin kita bahas sedikit tentang arsitektur 5G gitu. 5G atau 4G sebenarnya kurang lebih sekarang mirip-mirip, cuman beda dari core-nya. Jadi secara overall mobile telecommunication kita itu berdasarkan pertama dari HP kita. Nah, HP kita ini bertujuan untuk menerima dan mengirim paket data gitu. Nah, itu nanti HP kita itu yang terkoneksi langsung ke 5G RAN kita. Nah, terus lalu ada juga yang namanya 5G RAN. Nah, atau 5G Radio Access Network. Jadi dia itu bertanggung jawab untuk menyediakan wireless connectivity ke si HP kita. Nah, dia itu terdiri di dalamnya buat 5G itu yang namanya G-Node B atau Next Generation Base Station. Nah, lalu ada juga, buat 5G ini dia berkomunikasi dengan UA itu melalui radio frekuensi ya, melalui air interface. Nah, lalu juga ada dia core network. Dia core network ini merupakan central part-nya lah dari si 5G arsitektur ini, karena dia nge-manage communication between si UA dengan data network-nya. Lalu buat data network-nya itu sendiri, jadi dia merupakan end destination dari si UA ini. Jadi misalkan bisa internet, bisa server-server YouTube, server apa, dan lain sebagainya. Dia bisa diakses melalui HTTP, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita bakal lihat terlebih dahulu dari arsitektur 5G RAN sama core network-nya. Gimana sih secara kasarannya gitu. Nah, dari RAN ke core network ini, dia terhubung secara opsional bisa melalui edge service atau edge computing di tengah-tengah ini melalui network transport. Jadi network transport ini bisa berupa wired atau wireless connection. Ini kalau wired contohnya ya kita bisa pakai fiber optik gitu sebagai media komunikasi. Nah, lalu kita bakal membahas sedikit mengenai arsitektur dari 5G core network-nya. Nah, 5G core network-nya ini yang nanti kita bakal demoin di Kubernetes, gimana cara kita implementasi manage-nya menggunakan Kubernetes gitu, based on arsitektur microservice. Nah, di sini ada beberapa komponen di dalam 5G core network. Pertama, di sini bisa teman-teman lihat ada UI itu sendiri, ada G-Node B, lalu di sini ada AMF, SMF, UPF, UDM, dan PCF. Nah, kalau dari SMF itu sendiri, dia kepanjangannya adalah Session Management Function. Dia tujuannya memanage session antara UA dan data network. UA dan data network. Terus ada juga yang namanya UPF. Dia itu berfungsi untuk memproses paket data dalam core network. Terus yang terpenting juga dia memanage QoS polisinya gitu. Terus ada UDM, dia bentuknya tabung, itu berarti mirip-mirip database. Jadi dia itu memanage data user dan network policy. Dan dia nyimpen dan manage user profile dari subscriber gitu. Atau card-card kita lah. Lalu ada juga PCF di sini. PCF itu policy control function untuk mengeksekusi network policy di dalam core network. Dan yang terakhir di sini ada AMF, dia untuk mengatur akses dan mobility management dalam core network. Nah, ini sebenarnya merupakan simplified service. Sebenarnya masih banyak lagi service yang ada di dalam 5G core network ini. Mungkin ini yang bakal nantinya paling penting gitu dalam network slicing. Oke, kita langsung masuk ke konsep network slicing.
Jadi network slicing ini bisa kita lihat dari yang sebelah sini dulu. Tadi kan apa ya? Ada banyak aplikasi dari 5G itu, ada mobile broadband, machine to machine, reliability, low latency dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di apa ya? Diisolasikan gitu networking QoS-nya itu dengan menggunakan network slicing gitu. Nah, contoh dari mobile broadband, misal kalau kita ingin mengkhususkan network slicing untuk communication, entertainment, internet bisa. Kita menggunakan arsitektur yang seperti ini. Contohnya buat machine to machine kayak retail, shipping, manufacture juga sama. Kita menggunakan massive IoT slice untuk konsep yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, nah ini salah satu contoh base station yang ada di bawah, dan di atas ini merupakan 5G core yang akan kita deploy nanti. Dan di sini ada satu set network slice broker, dan di mana dia itu nanti bakal memanage kebutuhan dari beberapa kayak gini, kebutuhannya misalkan mobile broadband dan lain sebagainya, itu diatur melalui network slice broker. Gitu. Jadi intinya network slicing ini gimana cara kita untuk mengisolasi satu network dan network yang lain tanpa mempengaruhi QoS satu sama lain. Dan bisa dibilang kita juga bisa mengalokasikan bandwidth satu dan yang lainnya gitu, tergantung dengan kebutuhannya. Oke, mungkin kita langsung aja ke demo. Jadi pada demo kali ini kita bakal mencoba untuk mengimplementasikan semua ini di dalam environment Kubernetes. Nanti kita bakal mendeploy si 5G core-nya itu di dalam compute node dengan dengan arsitektur service mesh. Nah, lalu kita menggunakan simulator untuk HP dan G-Node-B-nya atau antenanya menggunakan uRanSim. Jadi ini berada di dalam satu VM yang lain, satu VM yang lain. Nah, nanti gimana cara kita untuk melakukan slicing itu based on yang warna hijau nih. Misalkan yang warna hijau dia slice 1, warna merah slice 2, warna kuning slice 3. Nah, mereka itu akan diberikan alokasi slice yang berbeda-beda, dan nanti si UI ini dia bakal bisa connect ke internet sini, UI 2 bakal connect ke internet sini, dan UI 3 ke sini. Nah, ini semua nanti bakal bisa dimonitoring melalui Grafana dan Kiali. Oke, mungkin buat teori dicukupkan sekian dulu. Mungkin bisa langsung aja dulu ke Litvan buat nunjukin gimana demonya. Monggo, persilahkan. Oke, terima kasih untuk Bang Rapli ya. Eh, sebentar, izin share screen. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Oke, jadi pertama kita udah ada ya bahasanya itu cluster dari Kubernetes-nya. Jadi semua service ini kayak AMF, OSF, SMF, UDM, dan seterusnya ini sampai UI dan G-Node-B-nya juga udah kita deploy di Kubernetes. Kalau mau lihat, kita bisa lihat di sini. Ini adalah bahasanya adalah lens ya. Jadi dia ini connect ke Kubernetes cluster kita menggunakan kubeconfig dan ngebaca ada apa aja sih di kube cluster kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbasiskan ini ya, kalau bawaannya tuh sebenarnya kalau kita pertama kali install Kubernetes lah bahasanya ya, kita tuh pakainya kubectl ya. Nah, jadi untuk kubectl sendiri itu ada banyak komennya. Bisa diekspor aja, tapi yang sering dipakai itu perlu ini emang agak nge-lag ya karena load-nya tinggi banget. Oh ya, untuk sebagai catatan, kita ini ngedeploy Kubernetes cluster itu di lokal ya. Jadi saya punya Kubernetes lokal 3 node ya. Jadi ada satu master, dua node.
Nah, ini saya install pakai kubadm. Dan ya, jadi ini saya manage-nya bisa pakai kubectl. Dan ini adalah kalau mau dilihat, ini adalah beberapa komen-komen yang ada di Kubernetes. Untuk teman-teman yang masih belum tahu ya. Misalnya di sini saya ingin melihat ada deployment apa saja yang ada di Kubernetes. Misalnya kalau deployment itu kan bahasanya adalah sebuah deployment. Jadi service apa yang bakal kita deploy, yang bakal kita buat gitu di Kubernetes-nya. Dan itu tuh semuanya terdefinisi di deployment. Oh, salah. Salah di sini saya ada banyak namespace-nya ya. Kalian lihat aja, di Kubernetes juga ada namanya itu namespace. Segini kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Jadi ada namespace-nya banyak ya. Di sini kalau mau dilihat tuh kita udah nge-deploy juga Open5G kita yang dijelasin sama Bang Raffi tadi. Seperti ada AMF, OSF, BSF, NRF, UDM, GNodeB, dan UE. Ini udah ada semua. Nah, ini kita sebenarnya sudah bisa bahasanya tuh simulasi lah ya. Kan karena aplikasi itu namanya UE Run Sim, atau enggak kalau kita dipanjanginnya itu UE Run Simulator. Nah, kembali ke kubectl dulu sebentar. Ini adalah beberapa komen-komen yang bisa dipakai ya. Misalnya kita mau melihat ada pods atau service apa aja yang berjalan di Kubernetes cluster kita. Itu bisa kubectl get pods all namespace. Nah, ini ada banyak ya. Nah, tapi ini juga kita bisa melihat seperti ini tuh juga bisa kita lihat pakai lens tadi ya yang saya bilang. Ini adalah bahasanya tuh kayak GUI-nya lah ya, enaknya. Nah, ini tuh dia tuh nyambung ke kube config-nya si Kubernetes cluster kita. Oke. Selanjutnya untuk Open5G-nya gimana sih cara kita ngedeploy-nya? Di sini kita pakai namanya itu adalah Helm chart. Nah, ini Helm apa lagi? Jadi Helm chart ini tuh bahasanya adalah seperti templating. Jadi di dalam untuk deployment suatu aplikasi di Kubernetes ya, misalnya saya contohnya adalah ini, Uransim GNodeB. Nah, ini adalah suatu file YAML. Ini adalah suatu file YAML yang isinya itu adalah aplikasi yang mau saya deploy di Kubernetes saya. Service lah bahasanya. Jadi pods dia. Jadi misalnya ini Uransim GNodeB. Nah, di sini ada seperti ini ya, release name. Release name, situ ada values, node selector, dan kawan-kawan. Di sini tuh, ini adalah templating yang tadi saya bilang itu adalah Helm chart. Nah, tahu templatingnya dari mana? Jadi kalau mau kita bandingin, misalnya ini ya, misalnya values Uransim repository. Jadi dia akan mengambil, ini adalah values.yaml yang ada di Helm chart kita. Ini adalah values-nya, dan dia akan ngambil values, kemudian ngambil ke Uransim dan repository. Nah, nanti dia akan mengganti satu bracket ini nih, menjadi ini. Jadi itu, repository ya. Itu intinya untuk templating di Helm chart. Nah, ini kegunaannya apa? Kan kalau di Kubernetes itu, kubectl tadi tuh, misalnya kita punya satu deployment, kita tuh bisa pakai bahasanya kubectl apply. Jadi misalnya saya ada di sini deh. Nah, sini kan ini kan YAML semua. Jadi ini adalah YAML suatu file yang bisa kita pakai untuk deployment inilah resource di Kubernetes saya. Jadi misalnya ini saya mau ngedeploy K8s web service akun YAML itu bisa kita pakai kubectl apply strip f filenya begini. Nah, ini kalau kita satu-satu begini kan capek ya.
Nah, itu makanya ada juga pakai tadi ya Helm chart tadi yang saya bilang. Nah, ini bakal secara otomatis dia akan mengambil values-values dari values.yaml. Ini ada banyak ya file. Ini deployment-nya banyak banget dan dia tuh ada values-nya sendiri, udah di-set. Udah kita set. Jadi secara otomatis ketika kita menjalankan menjalankan ini, misalnya seperti Helm, ini akan menginstal nih, menjalankan command Helm, dia akan menginstal semua manifest katanya, semua YAML tadi, file YAML tadi untuk deployment aplikasi kita. Nah, ini kalau kita sekali jalan ini, langsung udah tuh jalan semua ini ya file YAML di-apply semua ke Kubernetes cluster kita. Dengan values-values-nya itu diambil juga dari Helm chart tadi. Itu untuk Helm chart-nya. Oke. Mungkin itu aja untuk beberapa pengenalan tentang Kube ya, sama Helm. Kita sekarang ke aplikasi Open5G-nya. Seperti yang udah saya bilang tadi, kita sudah mendeploy lah bahasanya. Soalnya ini deploy-nya agak lama, jadi saya udah mendeploy duluan. Nah, di sini udah ada core-core-nya ya, core yang dibutuhkan oleh Open5G seperti AMF, AOSF, SMF, UPF, dan kawan-kawannya lah. Nah, di sini ada juga untuk keperluan URAN simulator. Di sini ada UI dan GNodeB. Jadi, seperti yang dibilang sama Bang Raffi tadi, ini UI itu kita bisa bayangkan sebagai kita ya, sebagai pengguna. HP kita, laptop kita yang menggunakan jaringan 5G, dan GNodeB ini tuh bayangkan sebagai sebuah BTS-nya. Nah, kalau kita lihat, di UI ini, dia itu sudah jalan dan dia itu akan membuat bahasanya itu suatu ini karena sebuah simulator doang. Jadi antara UI dan semua service itu tersambungnya itu melewati sebuah interface ya, interface buatan dari Kubernetes-nya. Nah, ini kalau mau lihat di YAML-nya nih ada nih. K8s interface. Nanti dia akan menggunakan interface TH0 ini untuk berkomunikasi dengan service-service yang lain. Kalau mau dilihat tuh di setiap di setiap manifest ini, itu tuh pasti ada value K8s interface. Ini. Tadi kan di values ya, K8s interface. Nanti dia akan mengganti menjadi ETH0. Jadi ini tuh adalah salah satu bagaimana konsepnya lah ya bahasanya. Bagaimana simulator ini bekerja gitu. Dia terhubung pakai K8s interface ini. Dan juga di Open5G ini, simulator Open5G ini tuh jadi dia juga akan membuat suatu IP ya, IP pool, IP address, supaya UI itu mendapat IP yang disediakan oleh operator lah bahasanya. Tapi di sini tuh disediakan oleh service-nya itu oleh SMF, bukan SMF ya SMF. Nah, di SMF ini dia akan dari AMF maaf. Dia akan disediakan dari AMF. Nah, AMF ini juga tersambung ke NRF. NRF ini adalah bahasanya itu seperti core-nya ya, core dari Open5G. Karena kalau dilihat dia itu isinya NRF itu fungsinya itu untuk supaya dia bisa inilah core-nya supaya service-service lain yang di Open5G itu bisa terdiscover lah bahasanya oleh service-service yang lain. Pokoknya dia NRF ini itu adalah core dari Open5G. Jadi semua service itu akan tersambung ke NRF. Oke, itu untuk ininya. Jadi tadi ya harus ada IP address dan ETH. Nah, makanya sekarang kalau kita melihat di UI, user equipment kita di sini, dia itu akan membuat sebuah TUN interface di IP 10.45.03. Karena tadi saya mengkonfignya untuk BPF, dia itu subnetnya adalah 10.45.01. Nah, kemudian ini ada juga namanya tuh DNN. DNN ini tuh bahasanya digunakan untuk network slicing-nya lah. Oke, karena udah bahas-bahas network slicing, mari kita lihat ini ya. Ada bahasanya kan kalau di
Core 5G itu kan kalau kita menggunakan 5G itu ada namanya pelanggan ya. Pelanggan itu kan pasti butuh namanya subscriber gitu. Atau enggak kayak pembayaran lah. Pembayaran kayak misalnya kita bayar berapa, dapat bandwidth berapa, dan servisnya bisanya apa gitu. Nah, itu bisa kita konfig dari Open5G ini. Oke, jadi di Open5G ini ada service web UI. Ini web UI ini, sebentar. Jadi web UI ini, kalau dilihat ya, kalau salah ya. Oke, jadi web UI ini itu ada dia nge-deploy aplikasi juga Open5G ini, web UI, dan bisa kita akses di, kalau saya expose ke port 322. Jadi di sini saya udah ada nih. Ini adalah IP dari VM saya. Dan ini port yang saya expose-nya dari Kubernetes pakai Node port. Oke, jadi di sini ada IMSI atau ID dari subscriber-nya. Nah, itu tahu dari mana? Jadi setiap pengiriman UI itu dia akan mengirim ini, salah. Nah, ini di UI itu dia akan mengirim sebuah SUPI atau IMSI lah, bahasa ini singkatnya itu adalah ID dari subscriber-nya. Terus ada MCC ini tuh kayak ada di sini. Nah, ini dia, Mobile Config Code Value. Ini kayak kalau di Indonesia tuh 62 ya. Cuman di sini kita bisa set MCC-nya itu, kalau di sini saya set sebagai saya 93. Nanti ada di values. Tapi ini saya kasih tahu dulu. Jadi untuk UI ini dia akan mengirim IMSI, kemudian dia juga akan mengirim key-nya supaya untuk autentikasi ya, dan juga operator code-nya untuk autentikasi juga. Nah, jadi ini tahu nilainya dari mana? Tadi yang di values tadi, ini ada nilai untuk IMSI ya. Nah, kalau dilihat di sini saya sudah menambahkan nilai untuk IMSI-nya itu sama ya, 2089300031. Nah, kemudian ada juga di sini kita memasukkan subscriber key dan operator key-nya. Kalau dilihat ini juga udah saya samakan operator key dan secret key-nya, subscriber key-nya. Nah, di situ ini juga saya masukkan juga, ini adalah untuk slicing-nya ya. Slicing di 5G itu bisa menggunakan bahasanya adalah tadi yang saya bilang DNN. Dan di sini DNN ini adalah DNN yang saya set di UI, itu adalah namanya adalah internet. Nah, kemudian ini juga SST ini juga digunakan untuk slicing. Jadi misalnya kalau kita set SST2 itu untuk slice yang kedua, SST1 itu untuk slice yang satu. Intinya gitu aja bedanya. Oke. Jadi untuk membuktikan kalau UI kita itu sudah menggunakan Core 5G dan kemudian bisa mengakses ke luar, ke Google, itu kita bisa masuk ke dalam port UI ini dengan komen exec ya, kubectl exec. Oke. Jadi sini saya akan ini ya, masuk mengeksekusi perintah ke dalam port UI. Oke, saya enter aja. Saya akan mengeksekusi bus ya. Jadi masuk ke terminal bus, ke shell bus, bin bus. Kalau kita lihat perlu agak lama. Sekalian aja, selain ke UI, kita juga bisa membuktikan dengan masuk ke UPF. Jadi UPF ini tuh juga gunanya tuh sebagai ini ya, pengenalan lah bahasanya. Jadi kalau supaya IMSI dan tadi ya operator key dan kawan-kawan yang bisa dikenal oleh AMF, itu harus melewat UPF dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini saya akses juga ke dalam UPF. Nah, ini kalau di UI itu kita bisa lihat ada interface yang tadi ya, yang tune tadi, US SIM tune, TUN 0. Nah, ini IP-nya 10.45.03. Nah, kemudian di UPF itu juga ada IP sebagai gateway yang bisa digunakan untuk meneruskan tadi ID dan key yang diteruskan oleh UI. Ini bisa lihat IP A. Nah, ini 10.45.01 ya. Nah, ini 10.45.03. Dia ada di dalam satu network yang sama.
Sekarang kita coba ping menggunakan interface 104503. Symptom 0. Kemudian ini ada Oxtone. Ini kita bisa ngeceknya pakai TCP dump. Dia akan ngedump semua traffic yang TCP yang melewati si ini ya, UPF. Di dump strip I interface-nya itu Oxtone. Oke, coba kita ping. Nah, jadi ini udah terverifikasi. Jadi kalau si UI ingin mengakses Google melewati interface UI Symptom 0, itu pasti akan melewati Oxtone dulu, atau akan melewati si UPF. Nah, jadi bahasanya itu sudah terverifikasi kalau UI HP kita itu sudah menggunakan jaringan 5G dan melewati core 5G yang sudah kita buat di simulasi Kubernetes ini. Oke, itu untuk satu UI. Nah, gimana kalau kita ingin menambahkan UI yang lain? Dan di sini kita juga udah menyediakan Helm chart. Kita udah membuat Helm chart yang khusus untuk membuat UI baru ya. Jadi kita bisa langsung eksekusi aja. Saya udah siapin di sini. Nah, ini ada Helm chart di namanya New UI. Ini isinya nggak banyak, karena kita cuma butuh UI baru, jadi hanya butuh segini aja nih, service yang baru. Hanya butuh UI yang baru, dan yang lainnya ini adalah bahasa sih opsional sih ini, sebagai konfigurasi di Kubernetes-nya. Nah, sekarang coba kita deploy pakai menggunakan Helm, si UI yang baru ini. Menggunakan, tadi saya sudah siap, nah ini. Helm, bla bla bla, menginstal UI1. Ini adalah release name-nya, namanya UI1. Jadi nanti nama dari deployment-nya adalah UI1 UI deployment. Itu nama deployment-nya nanti. Dan ini akan menggunakan values dari dalam folder ini. Kita enter aja, kita tunggu sebentar. Harusnya nggak lama. Oke, karena kita sekarang nunggu ini ya. Jadi untuk UI yang baru ini, saya membedakan untuk ID-nya, IMSI-nya, dan subscriber key dan operator key-nya. Ini untuk new UI, kita lihat values-nya. Di sini values-nya itu beda ya. Tadi kan di sini 31 deh. Dan di sini kita akan menambahkan yang untuk 11, IMSI 11. Oke. Sebentar. Oke. Salah. Nah, ini untuk IMSI yang UI yang baru. Kita masukin aja sebagai subscriber yang baru. Sebagai pelanggan yang baru, dan ini bahasanya tuh sebenarnya di sini juga bisa kita set nih. Kayak untuk berapa gigabyte untuk download linknya dan untuk upload linknya misalnya. Ini bisa kita set nih sebagai operator. Misalnya saya ingin membataskan 500 KB aja. Gitu. Uploadnya juga membataskan untuk 500 KB saja. Nah, ini operator tuh bisa main-main di sini dia sebagai bahasanya tuh subscriber-nya kalau ada pelanggan baru, dia bisa ngaturnya dari sini. Ini untuk simulasi doang. Oke, selanjutnya kita masukkan operator key-nya dan secret key-nya. Dia ada di slash yang sama, makanya masih di SST1. Dan namanya juga sama ya, untuk DNN-nya. Itu sebagai di slash yang sama. Oke, mari kita coba kita save. Terus kita lihat di sini apakah ada deploy. Oke, ini kalau udah tanda kayak gini, dia udah ke deploy artinya. Untuk si user equipment yang baru. Kalau kita lihat di ini ada yang baru. Pods yang baru namanya adalah UI1 UI. Dan dia baru di deploy 100 detik yang lalu. Oke, coba kita lihat lognya. Harusnya di lognya dia keluar ini biasanya apa? UI Symptom untuk IP 1045. Ini biasanya agak delay. Dan ini biasanya harus di restart dulu UI sama Gnode-nya. Terus saya restart bentar ya.
Oke, sembari menunggu, untuk pembuatan slice yang baru, kita juga udah menyiapkan. Ini ada namanya New UI, New User Equipment plus Slice. Dan di sini dalamnya sudah ada konfigurasi yang dibutuhkan, file service yang dibutuhkan untuk deploy. Nah, di sini tuh yang deploy hanya cukup IMF yang baru, PCF, SMF, dan GNOTB dan UI yang baru, sama UPF. Nah, di sini kita juga udah nge-set values-values-nya untuk slash yang baru. Nanti ini juga akan kita coba deploy ya. Oke, ini udah berhasil untuk UI1 UI ya. Dia udah ngebuat tune baru UI SIM Tune 0 di IP 10.45.04. Oke. Sekarang coba kita exec di tadi deploy UI1 ya. Ini di sampingnya aja. Oke, ubctl exec strip it strip n, namespace-nya adalah open 5G, deployment UI 1 UI, komennya adalah bus. Oke, tunggu sebentar. Kalian nunggu itu, kita coba dump di interface Oxton di UPF. Harusnya kalau berhasil, UI1 ini UI1 yang baru kita deploy tadi, rekomend yang baru kita deploy. Kalau kita menggunakan UI SIM Tune yang dia ada di UI1 ini, harusnya dia akan lewat UPF dulu. Typo guys, maaf. Oke, ini udah masuk. Coba kita ping misalnya 8.8.8.8 menggunakan interface, enggak, interface ada apa enggak? If config. Oke, ada ya, UE SIM Tune 0 di IP 10.45.04. Nah, misalnya ini saya mau ngeping 8.8.8.8 menggunakan interface UE SIM Tune 0. Nah, masuk ya. Jadi itu untuk di satu slice aja ya. Jadi ini adalah simulasi koneksi. Ini bahasanya kayak HP kita lah, UI, User Equipment HP kita menggunakan 5G. Itu untuk simulasinya. Oke. Selanjutnya agak-agak rada-rada ya. Karena membuat slice yang baru ini masih kadang-kadang suka ngebug untuk aplikasinya. Jadi nanti saya jelaskan aja, tapi nanti mohon dimaklumi kalau misalnya gagal ke deploy. Cuma harusnya sih coba waktu itu berhasil, tapi sekarang kita coba aja memang. Nah, ini udah kita sediain nih untuk membuat UI baru dan slice yang baru. Nah, di sini dibedain ya untuk ETH-nya, karena kan ini kan slice yang beda, dan setiap UPF ini tuh UPF ke SMF itu dia menggunakan interface-nya ini. Makanya kita untuk slice yang beda menggunakan interface yang beda. Dan juga karena dia slice yang beda, kita juga harus membedakan IP-nya juga. Yang tadi kan untuk IP yang UI yang pertama, yang slice pertama itu kan 10.45 ya. Nah, sekarang kita bedain di 10.46. Dan kemudian saya bedain juga untuk DNN-nya, atau ini tuh APN ya, Access Point Name. Atau enggak DNN itu kayak Data Name Network ya. Itu dia kayak access point yang buat sebagai slicing-nya lah bahasanya. Nama dari slice-nya. Nah, di sini saya namainnya adalah DNN2, yaitu IoT. Nah, berarti nanti kalau kita ngebuat suatu UI, ini ya, misalnya saya membuat suatu UI dengan DNN namanya itu IoT, dan ini SST juga saya bedain ya. Tadi kan SST-nya 1 ya, dan di sini saya buatnya adalah 2. Nah, di situ dan dengan DNN2 ini harusnya dia ada di slice yang beda dan dengan nanti dapat IP-nya itu adalah 10.46 ini. Oke, kita coba aja.
Kita coba deploy karena agak lama. Nggak lama-lama juga sih. Iya. Gimana dia? Oh, ini dia. Berarti nah, ini saya akan membuat suatu slice baru ya, menggunakan helm tadi. Di helm chart yang udah dibuat tadi. Tinggal enter aja. Harusnya dia kebuat. Ya, kita pakainya di pods-nya di harusnya ada slide 1. Ini memang agak lama. Sembari nunggu ini kita lihat apa subscriber ya. Tadi kan subscribernya kan baru ya, tapi saya ada buat nih. Coba saya buat baru deh. Saya buat baru aja. Nggak usah lah, lama nanti. Nah, di sini saya udah ngebuat subscriber yang untuk slash yang beda ya. Untuk subscriber yang slash yang beda ini bedanya di sini nih, ada satunya sih. Ada satu sama ini dua satu. Untuk IMSI-nya. Kemudian untuk OP dan secret key-nya udah saya ganti juga. Nah, ini saya sesuaikan dan secret key juga udah. Nah, di sini di slash configuration kita masukkan SSD-nya itu 2. Dan juga untuk configuration ini kita masukkan DNN tadi yang kita set tadi adalah IoT ya. Oke. Apakah sudah deploy? Oke, sudah. Tinggal nunggu jalan pods-nya. Harusnya nggak terlalu lama sih. Ya, udah tinggal UI sama GRB. Oke, tinggal kita tunggu saja. Sedikit lagi. Oh iya, sekalian ini ya, daripada kita nunggu. Jadi kan tadi kan dibilang kita monitoring pakai Grafana ya. Jadi di Istio ini kita ada juga udah ada pakai Grafana untuk monitoring service mesh-nya. Ini sini dan juga Kiali untuk melihat kayak bahasanya tuh load traffic ya, bisa dilihat load traffic-nya sama port-nya itu tuh secara grafik tuh kayak gimana sih sambungannya. Oke, kita lihat aja. Ini Prometheus yang 12. Oke. Udah ke DP belum? Biasanya sih agak lama ya untuk tahu apa ininya. Kita tunggu aja. Tapi kalau kayak udah lama banget dan nggak berhasil tuh biasanya ngebug. Coba saya cek sekalian cek di IMF. Oke. Coba kayak kita lihat di Kiali sama di Grafana. Dari Grafana ini udah ada nih untuk service, performance, control plane, workload, dan mesh. Kalau di Kiali, nah ini untuk di Kialinya kayak gini. Jadi ini adalah service-service yang udah kita deploy. Dan mereka semua ini, kalau kita zoom ya, ini adalah AOSF, AMF, per 5G, dan ini adalah size tadi yang beda ya, size 1, PCF, GNB. Pokoknya ini adalah service-service kita dan semuanya ini tersambung ke NRF. Itu sebagai bahasanya kayak core-nya sih. Supaya kayak bahasanya tuh pot yang ini sama pot yang ini tuh kenal gitu satu sama lain. Terdiscover lah bahasanya. Paling kompleks ini. Aduh. Ya, ini udah update ya. Ya, mereka semua ini masih ke ini ya, kayak NRF ya. Kalau dilihat. Oh, pusing juga ya lihatnya. Gimana enak ya? Ini sama aja. Ada sama aja. Oke lah. Agak kompleks juga sambung untuk sambungannya. Ini Open 5G, ini SMF. Kalau dilihat yang flash one mana ini? Ini flash one juga nih. Kita tersambung, semuanya ini tersambung ke yang kita buat tadi di Core 5G NRF. Yang dibuat tadi, yang saya buat. Deployment awal, paling awal itu untuk Core 5G. Oke. Kita lihat di sini, semoga udah kebuat. Semoga nggak ngebug. Oke, Mas Ayam musik. Biasanya saya harus set dulu SMF-nya.
Ini karena masih simulasi ya kan, kalau di lineasi nggak mungkin lah kita ngancurin apa servis ya. Tapi ini karena sebuah simulasi dan kita lihat aja kita sambung nggak, kebuat nggak slash baru. Karena kalau kebuat slash baru seharusnya di UI di slash 1, UI di slash 1 yang baru kita buat, yang di slash beda itu harusnya mendapat IP ya, US Sympton IP tadi 10.46. Ini dapat nih 10.46 PR, tapi ke remove dia. Saya lihat dulu ntar di slash 1 ini. Ini ngebugnya. Ya tunggu aja lah sebentar, sekalian nunggu kita lihat Kelly-nya. Nunggu Grafana. Kelly kan udah ya. Ini untuk grafik inilah ya, sambungan dari pot-potnya yang udah kita buat dari membuat UI baru sama slash baru. Waduh. Kok gitu? Apakah mati? Oke, enggak. Oke, kita lihat sekarang untuk mesh-nya kepakainya itu berapa. Ini bisa kita lihat di Grafana ya. Kayak untuk latensinya ini bisa dilihat nih. Ada dari PCF, latensinya 17,5 milisekund, itu NRF dan kawan-kawannya bisa kita lihat. Kemudian kita bisa lihat untuk workload-nya. Misalnya di sini namespace-nya saya pakai Open5G. Kita lihat aja. Nah, ini ada workload-nya dari incoming request. Ini bisa kita lihat semua di Grafana. Di situ ada dari control plane-nya juga bisa kita lihat ya, pemakaian CPU, memori. Ya, ini namanya juga tadi. Oke, ini untuk semua monitoringnya lah. Performance-nya juga bisa kita lihat. Nah, ini untuk istio-nya dari istio service-nya, misalnya Core 5G. Nah, ini bisa kita lihat juga. Nah, itu untuk Grafana sama Kiali. Oke, ini kebot nggak? Aduh, dia masih mau terima deh. Saya lihat UPF-nya juga. Oke, kalau sampai 18.40 masih nggak bisa, saya jelasin aja dah. Saya jelasin aja. Jadi tadi kan kalau kita simulasikan menggunakan yang IP 10.45 kan ping-nya kan ngelewatin Oxstone ya. Oxstone yang ada di ini UPF yang di Core 5G. Nah, jadi semua paket dari UI itu akan lewatin Oxstone ini. Nah, kalau kita ngebuat slice baru, dia kan otomatis akan membuat IP yang berbeda ya, memakai IP yang berbeda. Nah, dia nggak bakal melewati interface Oxstone yang ada di ini UPF yang di Core 5G. Dia akan melewati UPF yang ada di slide 1 tadi. Kan karena untuk size berbeda kita ngebuat UPF yang berbeda ya. Intinya gitu aja sih. Kalau kita simulasiin. Tapi ini emang agak kadang-kadang emang rada-rada ini simulasinya. Apakah sudah bisa? Oke, masih bisa. CFP Associated. Oke. Apalagi ya untuk di Open 5G tadi apa sih? Kalau dilihat dari simulasi yang di sini, iya tadi ya, tone interface melewati G-Node B. Jadi tadi ya kalau dilihat di G-Node B tadi, itu akan menerima suatu apa? Kok nggak ada sih? UI harusnya ada gini kayak gini, ada NS baru gitu. Nah ini UI baru nih. Untuk UI baru misalnya, dia akan menerima UI baru dan dia akan diteruskan ke UPF. Kalau kita lihat dari arsitekturnya ya. Dan kemudian dari UPF ini itu bisa harusnya udah bisa dari core-nya ini tuh
udah bekerja dan bisa mengakses internet. Intinya gitu aja sih. Dan kalau size beda, berarti IP-nya itu beda. IP-nya beda, sama nama slice dan interface yang dipakai itu beda. Itu intinya sih perbedaannya kalau mau pakai slice yang beda ya. Tapi sini karena nggak bisa. Nah, udah lah. Oke. Dengan kelamaan juga, kembali mungkin ke Bang Rafli ya. Oke, jadi mungkin emang simulasinya masih kurang sempurna sih, emang masih dalam tahap development. Jadi ini bisa dibilang salah satu topik riset kita juga di Cloud SDN. Cuman kita nggak mengaplikasikannya sebenarnya kalau di topik riset kita tuh lebih ke bukan core network di 5G, tapi core network di jaringan biasanya gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau ngikutin lagi gitu, buat gimana cara ingin mengimplementasikan sendiri, pakai VM sendiri gitu, buat caranya itu nanti ada di GitHub-nya. Jadi GitHub-nya nanti bakal di-share gitu, rafliadina/netshow gitu. Nanti di situ bakal ada langkah-langkahnya. Cuman sekarang masih belum rampung. Cuman nanti disusul. Oke, mungkin gitu aja dari kami mengenai materi 5G network slicing di jaringan di environment cloud native. Mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin tanyakan, dikembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rafli dan Litvan untuk pemaparannya. Kita lanjut saja ke sesi Q&A. Bagi peserta dipersilakan bertanya melalui kolom chat atau bisa juga dipersilakan untuk raise hand ya. Mungkin saya selaku host akan mau bertanya juga nih sebagai orang awam. Kalau perbedaannya dari si Cloud Native dan DevOps itu apa ya? Dan hubungan keduanya itu apa? Dipersilakan ke pemateri. Oke. Mungkin seperti yang dilihat ada apa ya? Aku share screen kali ya. Jelas. Oke. Mungkin bisa kita lihat lagi dari sini ya. Jadi seperti yang dibilang Cloud Native itu dia memegang berbagai macam prinsip gitu, tidak hanya DevOps aja gitu. Jadi ada beberapa prinsip container, orchestration, dynamic provisioning, microservice dan lain-lain. Nah, buat DevOps itu biasanya dia berkecimpung di CI/CD, continuous integration dan continuous development. Nah, dia biasanya berkecimpung di bagian automation. Tadi itu salah satu tools-nya yang dipakai itu adalah Jenkins. Jadi bisa dibilang hubungan secara singkatnya bahwa DevOps dan Cloud Native itu sangat erat gitu, karena dari DevOps tool-nya nggak hanya dari automation, tapi yang di-manage oleh DevOps engineer biasanya semua ini gitu. Jadi hubungannya ya bisa dibilang DevOps itu berkecimpung biasanya di CI/CD pipeline, di Jenkins dan lain sebagainya. Dan itu memakai semua prinsipal Cloud Native gitu, prinsipal microservice, container orchestration dan lain-lain. Gitu. Baik, terima kasih jawabannya dari Rafli. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Nisfa Azizah. Gimana perbandingan antara jaringan 5G dengan SDN network slicing dan jaringan 5G tanpa SDN network slicing? Dipersilakan ke pemateri. Oke. Sorry, saya skin lagi ya. Oke, jadi mungkin kita lihat dari arsitekturnya aja ya. Jadi di akhir, oke. Jadi mungkin kita hanya hanya bisa membandingkan aja dari segi arsitektur gitu, bukan dari segi performansi gitu. Karena kita belum meneliti gimana hasilnya gitu kalau misalkan performansi 5G yang tanpa SDN sama yang pakai SDN gitu. Nah, sebenarnya kan teman-teman udah tahu kalau misalkan Core 5G ini diimplementasikan SDN atau Service Mesh di sini gitu. Nah, perbandingannya, jadi kalau misalkan SDN ini pakai
kalau Core 5G ini pakai jaringan pakai arsitektur SDN, jadi dia pakai yang namanya proxy di setiap service-nya gitu di sini. Nah, nanti dia bakal dikontrol oleh yang namanya satu control plane, yaitu STOD. Nah, jadi STOD ini nanti bisa dimonitor langsung di-pointing ke monitoring ini gitu. Jadi dia terdistribusi dan lain sebagainya gitu. Nah, buat yang nggak pakai service mesh gitu, jadi dia nanti nggak akan ada proxy. Jadi dalam Kubernetes arsitekturnya dia bakal kayak gini. Sorry. Nah, jadi dia nggak lewat proxy gitu. Jadi langsung aja ke Kubernetes API server dan ke ke uRansim yang tadi gitu. Jadi bisa dibilang mungkin secara performansi berdasarkan riset yang kami lakukan sebelumnya mengenai service mesh, biasanya aplikasi-aplikasi itu memiliki performansi yang lebih baik gitu. Nah, itu masih hipotesis ya, tapi buat aplikasi overall biasanya kalau pakai service mesh performansinya lebih baik. Gitu. Mungkin Livan ada yang tambahkan? Nggak ada? Oke, mungkin kalau dari saya tambahannya ini ya, bahasanya tuh bisa ini juga nggak sih tadi kelebihannya tuh slicing berdasarkan service-nya itu loh. Jadi dibedakan berdasarkan service-nya. Jadi misalnya kita sebagai pelanggan itu, misalnya kita hanya menggunakan bahasanya layanan untuk menonton video gitu kan. Nah, untuk layanan lain yang digunakan oleh orang lain, misalnya orang lain itu menggunakan untuk layanan browsing atau untuk layanan bermain game gitu misalnya ya. Nah, itu bisa kita pisahkan menggunakan auto slicing tadi. Nah, maka tadi kalau pas kita tadi ya, pas simulasi itu ada namanya APN tadi. Nah, itu tuh kita bisa menggunakan itu. Itu untuk membedakan antara slicing aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Itu enaknya kita memakai slicing. Baik, terima kasih jawabnya dari pemateri. Bagaimana Nispa? Apa sudah menjawab pertanyaannya? Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Tata. Permisi Kak, izin bertanya. Kira-kira apa resiko atau tantangan dalam implementasi SDN network slicing dalam jaringan 5G? Terima kasih sebelumnya. Dipersilakan ke pemateri. Tantangan ya? Apa ya tantangannya? Pak, masukin lagi. Jadi tantangan dari oke. Mungkin gini. Jadi kan kita menggunakan implementasi SDN gitu di jaringan cloud cloud native ini pakai yang namanya service mesh Istio gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, sebenarnya kalau kita lihat implementasi di cloud native itu sebenarnya sulit gitu. Itu udah pasti sulit karena dari segi networking service mesh-nya aja bisa dibilang rumit gitu, kompleks gitu. Dari segi IP dan lain sebagainya. Nah, terus sifat dari Kubernetes ini sebenarnya menampung workload untuk aplikasi-aplikasi enterprise gitu, kayak website dan lain-lain gitu kan. Nah, bukan dikhususkan ke implementasi ke telekomunikasi cloud gitu, telco cloud kayak gini, bukan gitu. Jadi ya tantangannya di situ gitu. Gimana cara kita buat nge-extend si Kubernetes ini gitu, si cloud native ini supaya mungkin manage aplikasinya lebih gampang gitu. Karena tadi kalau bisa dilihat buat manage satu subscriber aja kan kayak ada sulit gitu kan. Meskipun pakai helm aja, tapi sebenarnya troubleshoot di belakang itu lumayan kompleks gitu. Apalagi kalau nanti kalau misalnya ada masalah gitu di bagian service mesh-nya, nah itu ya harus sama engineer yang mungkin punya pengalaman gitu di bagian itu. Apalagi di operator ya. Maksudnya kan tadi kita masih nggak reliable ya, service-nya masih ada yang down dan lain sebagainya. Nah itu nanti kalau di operator tuh nggak boleh itu ada satu service yang down. Kalau ada yang down tuh internetnya kok ini gitu nggak bisa nyala dan lain sebagainya gitu. Apalagi di core network ini ada bagian budgeting cost billing dan lain sebagainya kan. Nah kalau
satu service billing-nya nggak jalan, wah bisa rugi tuh perusahaan gitu. Ya mungkin dari segi kompleksitas itu jadi challenging. Dari Litvan gimana? Oke, tadi kan bahasnya kan dari ini ya, kebanyakan dari segi Kubernetes-nya ya, control plane sama data plane. Tapi kalau saya bakal bahas dari pertanyaan sih, tentang ini, implementasi SDN, network slicing, apa tadi? Risikonya, tantangan implementasi SDN. Kalau dibedain SDN, network slicing di jaringan 5G. Kan kalau sekarang kan di jaringan sekarang kan kita kan mayoritas 4G ya. Tadi sebenarnya udah dapat disinggung juga di PPT. Karena kalau sekarang itu kan udah besar gitu ya. Bahasa itu besar banget. Core-nya itu menggunakan 4G ya di Indonesia ya. Nah itu kalau bahasanya itu mau migrasi ke 5G itu sulit. Nah sebenarnya kalau saya yang sedengar saya untuk mempermudah migrasi itu ke 5G, misalnya nih Telkom itu akan menggunakan SDN lah bahasanya. Dia akan berusaha mengimplementasikan SDN dulu di jaringan core 4G-nya mereka. Nah baru kalau udah berhasil, barulah mereka berani gitu migrasi semua jaringan core 4G mereka ke 5G. Itu setahu saya. Nah itu tantangannya itu salah satunya ya itu tadi ya. Udah gede banget lah bahasanya jaringan yang dari Indonesia itu. Nah, itu aja tambahannya. Oke, sip. Lanjut lagi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Inacio Imelda. Permisi, saya izin bertanya, bagaimana SDN Network Slicing dapat membantu operator telekomunikasi untuk menghadapi tantangan jaringan 5G? Terima kasih. Dipersilakan ke pemateri. Oke, mungkin Litvan dulu. Boleh? Kepikiran? Pertanyaan itu pertanyaan tadi ya? Beda. Hah? Beda. Oh, beda. Ya, Tadi fungsi bukan SDN. tadi yang Membantu operator. bantu operator. Sorry, saya baca. Hmm. Bagaimana channel slicing dapat membantu operator komunikasi untuk menghadapi tantangan jaringan 5G? Ya tadi ya, kan kita kan udah sempat simulasi ya. Jadi enaknya menggunakan network slicing tuh, operator tuh bisa ini misahin gitu antara layanan satu dengan layanan yang lain. Jadi tadi ya udah saya contohin juga, saya sempat singgung juga, misalnya satu tuh pakai buat nonton video doang, yang satu buat main game doang, gitu kan. Kita sebagai user gitu. Nah, si operator tuh bisa misahin gitu. Oh, ini layanan ini lagi butuh banyak bandwidth, dinaikin lah itu bandwidthnya. Sesuai sama usernya juga, sesuai sama subscriber si user ini dia bayar berapa gitu kan. Bisa kalau misalnya nggak taunya yang yang nonton video tuh dia nggak terlalu pakai banyak, ya udahlah dia bisa kayak bahasanya tuh bisa nggak ngurangin juga sih, cuman kayak ngecap aja sih bahasanya. Jadi kayak nggak ngelewatin batas gitu, karena kan kayak video kan ada batas tertentu supaya walaupun nggak terlalu cepet juga, tapi kan bisa nonton video dengan lancar gitu kan. Itu kan bisa di cap aja sama si operator ya. Itu untuk keuntungan network slicing-nya sih dari sudut pandang layanannya. Mungkin Oke. Bang Novel ada yang tambahin. Kalau dari gue tuh dari segi bisnis prosesnya gitu. Jadi kenapa sih network slicing ini ada gitu ya? Network slicing ini ada tujuannya untuk apa ya? Pastinya menaikkan revenue dari si operator perusahaan itu gitu. Jadi mereka mau kayak misalkan menambah mata pencarian lain, salah satunya dari service network slicing ini gitu. Ya, dengan adanya itu mungkin banyak subscriber baru gitu yang ingin punya kebutuhan khusus gitu kayak masalah tadi buat video streaming dan lain-lain atau buat nanti ke depannya mungkin ada IoT gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi ladang bisnis baru, salah satunya pakai network slicing ini buat menghadapi tantangan mereka yang mungkin bersaing dengan teknologi-teknologi lain gitu. Jadi ini bisa jadi pendapatan pemasukan baru buat operator. Oke, sip gitu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Wisnu. Izin bertanya, Mas, kalau ada trouble di slice tertentu, gimana cara mengatasinya ya? Terima kasih. Dipersilakan ke pemateri. Gimana, Van? Mungkin dari segi teknisnya. Oke, troubleshoot ya. Jadi kan tadi kan kalau dilihat tuh saya assessin lagi deh. Nah, jadi untuk setiap service yang ada, untuk setiap service ini, itu ada lognya ya, log di ports-nya. Ini kayak gini nih, ini error lagi nih. Misalnya kayak gini. Nah, ini bisa kita cari nih.
Misalnya ada nih warning transmitting PDU session for establishment request due to bla bla bla. Ini tuh misalnya ada masalah apa. Nah, itu bisa kita tag juga misalnya, oh ini kan sambungnya kan ke ini ya IMF ya. Kita lihat di IMF-nya biasanya kalau kayak gini tuh ngebugnya dia nggak kritis nih. Ini saya ngedebug sih. Terlalu. Nah ini kalau kayak gini nih, no UE konteks nih. Ini sebenarnya kan udah saya masukin ya konteks saya 089031. Tapi nggak kebaca di IMF-nya. Ini bisa kita resolve dari sini nih. Ini kalau ini saya nyalain sih ini debugnya. Jadi kayak banyak gitu. Tapi kalau kalian lihat di sini, karena logs-nya, kalau di juga saya nyalain. Ya udahlah. Kalau ini aman sih harusnya. Tadi aja yang di slicing-nya. Tapi intinya kalau mau troubleshoot tuh kita pertama lihat log-nya dulu, terus kita tracing gitu. Oh ini service ini nyambung kemana? Bisa pakai Kiali tadi ya. Itu bisa kita tracing, di situ kita lihat di YAML-nya misalnya. Di file YAML-nya ada yang kurang kah, ada yang typo kah, ada yang perlu dispesifikasiin kah gitu. Itu sih untuk troubleshooting untuk slicing-nya. Oke, paling nambahin dari aku sih sedikit. Jadi ini kan masih bentuk simulasi ya network slicing-nya. Mungkin udah ada beberapa perusahaan di luar negeri yang mungkin udah mengimplementasikan network slicing gitu, dan troubleshooting-nya mungkin bisa lebih mudah gitu pakai aplikasi mereka sendiri, aplikasi GUI mereka sendiri gitu. Jadi buat manage network slicing-nya kayak gimana itu mungkin bisa lebih mudah troubleshooting-nya. Cuman kalau karena sekarang simulasi ya agak sulit sih troubleshoot-nya. Tapi kalau mau tahu kayak gitu caranya ya tadi udah ditunjukin Litvan. Oke, next. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Muhammad Franklin Yusuf. Permisi, saya ingin bertanya, untuk best practice-nya, di mana operator dapat mendeploy aplikasi-aplikasi telekomunikasi tersebut? Apakah di lokal atau manage Kubernetes seperti GKE dan AWS EKS? Oke. Setahu saya ya, jadi kan pernah juga magang di Telkom. Nah di situ saya ngeliat tuh, mungkin di setiap kantornya ada mungkin. Pokoknya setiap perusahaan itu dia punya private cloud-nya sendiri gitu, punya bare metal-nya sendiri gitu. Nah itu tuh bisa, nggak tahu sih penilaian gue best practice atau enggak. Cuman itu yang pasti kalau perusahaan atau operator kayak gitu dia punya dua cloud gitu. Jadi bisa dibilang hybrid cloud lah. Jadi dia punya private cloud-nya dia sendiri. Terus dia pasti mungkin sebagai backup atau apa lebih tinggi gitu resiliensinya dia pakai public cloud gitu. Nah, mungkin best practice-nya gitu semua perusahaan dia pakai hybrid cloud. Pasti setiap perusahaan punya private cloud-nya masing-masing, terus punya public cloud-nya masing-masing gitu. Nah, buat ngedeploy telekomunikasi, aplikasi telekomunikasi sih yang aku lihat di Telkom tuh jadi dia punya servernya banyak gitu ya di perusahaan gitu. Nah, itu dia punya stack server tuh banyak gitu. Jadi ya bisa dibilang dia di private cloud sih bisa dibilang gitu. Tapi ada juga yang mungkin yang sifatnya udah kayak containerized kayak gini, tapi nggak tahu udah diimplementasiin atau belum, yaitu bisa di public cloud kayak AWS, EKS, GKE, dan lain sebagainya. Oke, mungkin gitu aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Eri Erginta. Parameter apa yang dipakai untuk memisahkan traffic dalam network slicing ini? Misal memisahkan traffic video streaming dan web browsing. Parameter Persilahkan TOS ya. ke pemateri. Mungkin Van tunjukin lagi aja yang tadi, yang uplink dan link. Oke, bentar ya. Ini. Ini. Jadi untuk ini ya, kalau dilihat dari simulasi kita, jadi untuk setiap subscriber itu kan ini ya ditentukan dia itu slash yang mana gitu. Sebenarnya ini bisa ditambah juga slash-nya. Jadi session-nya ini bisa kita tambah nih.
kita tambah nih. Misalnya session ini tambah. Sama ini juga bisa tambah juga sessionnya. DNA-nya kemana juga bisa kita tambah. Itu bisa kita tambah sebagai operator. Dan ini juga untuk slashing yang mana juga bisa kita tentuin lagi. Gitu. Jadi untuk misalnya yang slash yang baru, itu slash yang mana itu bisa kita tentuin juga sebagai operator. Nah, untuk parameter ya, itu juga kita bisa tentuin. Misalnya ini tuh uplink sama downlinknya ya. Ini mungkin bandwidth-nya, batasan bandwidth-nya. Jadi sebagai operator tuh kita bisa batasin pemakaian bandwidth dari si subscriber ini. Di slash yang ini dan linknya itu segini doang. Misalnya uplinknya segini doang. Itu untuk parameternya. Itu aja sih. Nah, Jawabannya. tapi itu ketentuannya based on kebutuhan. Jadi misalkan video streaming sama gaming high quality itu kan mungkin beda. Terus nanti mungkin ada kebutuhan IoT sama service streaming kan beda gitu. Jadi parameter QoS-nya based on ini sih. Nggak semua sama gitu. Mungkin itu aja. Oke. Baik, mungkin pertanyaannya karena sudah habis, kita tutup saja. Baik, terima kasih kepada Rafli dan Litvan selaku narasumber siang hari ini. Rasanya webinar Net Show ini komplit banget melengkapi hari Sabtu kita semua sebelum kembali melanjutkan ibadah puasa. Terima kasih banyak, sangat insightful, dan tentunya banyak ilmu yang bisa diambil oleh kita semua. Terima kasih banyak juga untuk audiens yang sudah bergabung. Dan tentunya silakan rekan-rekan dapat mengisi link feedback yang akan di-share di kolom chat untuk masukan acara NetShow selanjutnya. Terutama untuk peserta NetDev, harap mengisi link feedback untuk absensinya ya. Baik, dan saya ingin ucapkan juga terima kasih sekali lagi sudah hadir dalam acara webinar NetShow hari ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman secara virtual, meskipun virtual ya, tetapi mudah-mudahan kebaikan dan kebermanfaatannya bisa kita manfaatkan nantinya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rafli dan Litvan. Sampai jumpa di acara NetShow selanjutnya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.